Nggak bohong, rasanya tuh manis, asam, campur aduk semuanya yang pastinya nikmat banget. Nah pemirsa, kita jumpa lagi bersama info kursus dalam acara Belajar Keterampilan. Nah, pada tema kita kali ini kita akan mengangkat tentang wirausaha tabu lampot buah belimbing. Pasti penasaran dan pengen tahu kan? Hanya ada 2 jenis buah belimbing. Yang pertama, belimbing manis dan belimbing wuluh. Nah, belimbing manis ini bukan sekedar hanya bisa dikonsumsi buahnya saja, tapi bisa juga untuk olahan produk lain. Contohnya nih, sari buah, manisan, dan selai. Pasti pengen tahu dong gimana caranya dan budidaya belimbing ini, ya kan? Saya juga penasaran, bukan hanya pemirsa. Gimana kalau saat ini kita mencari narasumbernya aja, biar kita lebih tahu gimana caranya membudidaya buah belimbing ini. Gimana? Yuk kita cari tahu aja. Selamat siang, Selamat Bapak. siang. Maaf ganggu nih Pak, saya dengan Nggak apa-apa, Safira. ya. Nah, tadi saya udah nyicipin nih Pak buah belimbing yang manis, asem, pokoknya campur aduk deh Pak. Terus warnanya tuh agak ke kuning-kuning kehijauan gitu. Nah, Iya. saya pengen banget tahu cara budidayain buah belimbing ini. Oh. Tapi sebelum itu, saya juga pengen tahu juga nih Pak, seluk-beluk dari tanaman buah belimbing ini. Oh ya, ya di sini memang kita membudidayakan taburan pot. Salah satunya belimbing ya. Oh, iya, Pak. Kenapa kita pilih belimbing? Karena belimbing itu kan mudah adaptasinya di lingkungan manapun dia bisa adaptasi ya. Oke, jadi misalkan habitat yang cuacanya kemarau atau musim hujan itu bisa. Kita bisa dan kita bisa manipulasi karena kita juga kan ini di pot ya. Selain itu juga belimbing kan sangat mudah dibudidayakannya secara vegetatif maupun generatif. Ya ada yang misalkan sambung pucuk bisa, okulasi bisa, ya kan, juga ada sambung susu namanya, itu juga bisa. Oh iya, jadi dengan berbagai cara belimbing bisa tumbuh juga ya Pak ya? Ya bisa. Oke, terus di dalam pot seperti ini belimbing juga bisa tumbuh besar dan seperti belimbing yang ditanam di lahan terbuka? Oh bisa, karena di pot sebenarnya semua tanaman buah kalau kita pot malah kita gampang merawatnya karena kita bisa manipulasi unsur hara di dalam potnya. Kita mau kapan berbuah, kapan tidak berbuah itu kita bisa kontrol. Waduh, kayaknya sih sedikit gampang ya Pak ya. Iya. Tapi kayaknya sekarang Bapak langsung bisa praktekin aja gimana? Oh ya, silahkan. Oke, Ya. yuk. Ya. Nah Pak, untuk tahap pertama apa aja nih yang perlu disiapin untuk penanaman buah belimbing sendiri ini Pak? Pertama kita lihat dulu tanaman yang kita lihat, apa yang kita mau tanam ya, ukurannya, diameternya. Habis itu kira-kira pot apa yang kita cocok yang kita pakai. Kita pastikan juga bahwa potnya berlubang. Biasanya lubang ini setiap pabrikan pot biasanya beda-beda, punya standar sendiri-sendiri. Untuk ini. Tapi harus berlubang ya Pak? Ya, berlubang. Nah, setelah itu apa lagi nih Pak? Setelah itu ya untuk misalkan pendrainase kita bisa juga kita siapkan styrofoamnya. Ya, styrofoam bisa juga kita ganti dengan misalkan kerikil-kerikil seperti ini bisa. Oh, kerikil seperti ini ya? Pecahan-pecahan genteng bisa. Oke. Nggak masalah ya. Terus ya kalau kita standarnya kita pakai pasir ya. Pupuk kandang, Iya. itu sekam kosong dan sekam bakar. Nah Pak, saya mau nanya, kalau ini kan ini peralatannya ya Pak ya. Ya. Ini sarung tangan, pisau, gunting saya udah tahu. Nah, ya. yang ini nih Pak, apa nih Pak? Itu NPK, pupuk kimia lah ya. Oke, kalau yang ini Pak? Itu juga kimia, itu urea.
Urea. Ya. Oke, tapi pupuknya hanya 2 jenis ini aja? Ya, kalau kita ini kan kita udah ada apa namanya pupuk kandang ya. Ini kan makro. Kita harapkan nanti di pupuk kandang mikronya ada di pupuk kandang. Oke, nah sekarang saya udah jelas nih media tanamnya. Terus yang pertama kan tadi menyiapkan tanamannya sendiri ya Pak ya. Nah sekarang saatnya buat langkah pertama apa nih yang dimasukin ke dalam pot ini nih? Medianya kita mix dulu ya. Oh, oke. Ya, kita mix dengan perbandingan biasanya pasir malangnya 1, terus pupuk kandangnya 1, sekam kosongnya 2, dan sekam bakarnya 1. Oke, perbandingan pasir malangnya 1, dibanding 1, banding 2, banding 1. Oke, nah setelah itu nih Pak, proses pencampuran dari semua media tanam ini nih Pak, gimana? Bisa tunjukin saya Pak? Ya, silakan. Nah, gimana nih Pak pencampurannya Pak media tanam? Ya, mari ya. Ini yang pertama sekam bakarnya 1. Terus ini pupuk kandangnya 2, sekam kosongnya 2. Ya. Nah, ini pupuk kandangnya 1. Dan yang terakhir pasir malangnya 1. Ya, kita mix ya supaya rata dia. Sampai rata ya Pak ya? Iya. Udah cukup kayaknya ya. Ya. Lalu setelah itu kita siapin potnya tadi ya, dan tanamannya. Sebelumnya kita kasih styrofoam dulu. Styrofoam secukupnya aja ya? Yes, secukupnya aja. Baru kita masukkan media tanamnya. Selain styrofoam bisa dengan kerikil ya Pak ya? Kerikil ini bisa, pecahan genteng-genteng bisa, ya. Supaya untuk porositas saja. Untuk jalan airnya itu mudah ya. Jadi masih banyak alternatif lain ya Pak ya? Ikan tanamannya, untuk polybagnya? Ya, kita iris kalau bisa sih sama pisau. Oke. Iya. Perobekan polybagnya kita usahakan jangan sampai akarnya terkoyak. Oke. Jadi kalau misalkan akarnya nggak kekoyak, tanaman ini kita bisa langsung ditaruh tempat panas nggak apa-apa. Oke. Aman-aman aja ya Pak ya? Supaya dia nggak stres lah. Iya, betul. Baru kita kasih tambahin media lagi. Sampai penuh atau hanya sebatas? Kalau bisa sebatas leher ya, sebatas ini lebih bagus. Itu. Dipadatkan ya Pak ya? Dipadatkan supaya tanamannya nggak miring ya. Oke. Terus dikasih NPK sama ureanya sedikit aja. Cukup. Tadi NPK dan urea. Iya. Jadi kalau misalkan diameter potnya lebih besar, biasanya kalau dia menutupkan berarti otomatis berat pupuknya juga lebih banyak ya. Oke, jadi disesuaikan dengan besar potnya dan besar tanamannya juga ya Pak ya. Nah Pak, sebelum itu idealnya pohon blimbing ini sebelum dipindahkan dari polybag ke pot ini umurnya berapa ya Pak ya? Kalau ini sendiri umurnya udah 1,5 tahun ya dari kita mulai okulasi. Ya, umurnya 1,5 tahun. Kalau soal ideal tergantung kita mau pertama bibit awalnya
ada yang di 2 tahun, ada yang di 3 tahun. Ya, tapi kalau kita misalkan dari memang benar dari awal, kita ya umur 1,5 tahun ini kita bisa mulai. Iya, iya. Nah, Mas boleh nyobain Mas? Pak nyobain ya Pak ya? ya, silakan. Pak ini harus kenain batangnya atau hanya di media Asal keliling tanamnya aja ya, keliling. Oke. Usahakan ini kan penyiraman pertama, terus juga ada pupuk. Usahakan airnya sampai tembus ke bawah. Oke. Ya, Sampai meresap ke ya masuk media ke bawah, tanamnya sendiri ya Pak ya? Misalkan udah luber ya itu udah cukup. Oke. Ini udah cukup Pak? Ya, udah cukup. Oke. Nah, tahap terakhir ya untuk mengurangi penguapan, kita langsung lakukan pemangkasan. Oke, Nah, pemangkasan. pemangkasan juga kita sekalian membentuk ya. Kita buang cabang-cabang yang kira-kira tidak produktif, misalkan gitu. Oke. Ini seperti ini ya Pak ya? Ya, tunas-tunas airnya kita buang. Oke, ini yang udah nggak produktif ya Pak? Ya, terus ada cabang-cabang yang menumpuk juga kita bisa buang. Ya, cabang-cabang ini kita numpuk, Itu buang. mengganggu tumbuhnya. Ya, Batang-batang jadi nggak sih, Pak? kalau tabulan pot, kalau dari kecil seperti ini, kita bisa desain besarnya nanti seperti apa. Ya, dari pencabangan, kalau kita mau pakai rumus 1, 2, 4, 1, 3, 9 itu bisa. Oh, bisa. Tapi memang kalau untuk belimbing agak sulit lah ya. Nah, tapi kita bisa usahakan bisa. Tapi Setelah- pohonnya sebesar ini ya Pak ya? Ya, kita langsung lakukan pemangkasan untuk penguapan ya. Dah. Nah Pak, ini kan udah berbunga nih Pak. Terus kenapa harus dipotong? Ya kita kan ini awalnya ini kan untuk growing ya, bukan untuk menghasilkan buah. Jadi pertama ya kita desain dia untuk misalkan batang utamanya besar, batang sekunder primernya juga besar. Oke, ini untuk mengacu ke pertumbuhannya Ya sendiri. untuk pertumbuhan dulu aja. Oke, ya. Udah, terus sekarang kita langsung pindahin aja Pak. Iya bisa dipindahkan. Oke. Pemirsa, nggak susah loh. Sekarang kita langsung pindahin aja yuk Pak ya. Ayo Pak. Ya. Sini. Nah, ditaruh di sini ya Pak ya? Ya. Udah deh. Tinggal di maintain aja dia supaya besar. Oke. Ya. Nah pemirsa, proses selanjutnya pemeliharaan. Pengen tahu gimana? Ikuti saya. Ayo Pak. Ya. Nah, ini maintenance ya yang harus selalu dilakukan. Ini pemeliharaan pertama ya Pak ya? Ya, ini pemeliharaan. Kalau misalkan ini kan di pot ya, Iya. kita usahakan makanan di dalam potnya harus selalu tersedia. Oke. Ya salah satunya ya kita pemberian pupuk ya. Pemberian pupuk. Ya, NPK sebulan sekali bisa. Oke, NPK ya Pak ya Ya. pupuknya. Nah Pak, gimana sih Pak cara pemeliharaannya biar buahnya itu manis terus warnanya juga menarik Pak? Oh, semua buah ya itu kan ada yang manis, ada yang enggak. Khusus untuk di tabulan pot kita bisa manipulasi ya. Oke. Biasanya kita tambahkan kalium sama fosfatnya juga itu bisa pengaruh untuk manis. Oke. Ya. Jadi perbandingan kalium dan fosfornya. Ya. Terus kalau misalkan tabulan pot, usahakan ini kan tanaman buah ya. Tanaman buah tuh pemeliharaannya paling kita ditaruhnya yang terbuka seperti ini. Itu juga pengaruh nanti kualitas buah, banyaknya buah itu juga pengaruh. Oke, terus kalau untuk cuaca, kalau misalkan hujan gimana tuh Pak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa. Nggak pengaruh juga untuk Untuk perkembangannya? manis ya. Biasanya kan hampir semua tanaman misalkan kayak jambu air, kalau musim hujan dia manisnya kurang. Kalau kemarau dia manis. Begitu juga belimbing. Ya. Nah Pak, gimana nih Pak kiat-kiatnya biar
hasilnya dan pemeliharaannya tuh juga konsisten baik terus gitu Pak. Kan kadang kita di pertengahan jalan kadang ada yang mati terus nggak jadi berbuah. Nah itu tuh karena apa tuh Pak? Nah itu ya itu tadi tanaman di dalam pot selalu kita harus perhatikan terutama air. Air mati juga bisa kekurangan air, ya kan. Kebanyakan pupuk juga bisa juga mati. Yang ditekankan di sini yang harus diperhatikan pengakaran. Tabulan pot kalau akarnya sehat, tanamannya pasti sehat. Nah Pak, kalau untuk panennya sendiri nih Pak, butuh jangka waktu berapa lama sih? Dan apakah panen ini bisa diatur oleh kita sendiri gitu? Semua tabulan pot, tanaman buah di dalam pot itu sangat-sangat bisa kita atur untuk pembuahannya. Yang pertama kita harus tahu dulu, ya kan, pertama kali dia keluar bunga sampai dia panen itu berapa waktunya. Biasanya kalau kita mau desain seperti itu, ada juga misalkan kita perontokan, bisa misalkan bunga-bunga ini kita buang dulu, ya kan? Gitu ya. Terus juga kita misalkan kita rontokkan cabang-cabang yang tidak perlu. Setelah itu baru ada pemupukan dan misalkan ada hormon untuk bunga. Jadi untuk pengaturan panennya melalui perontokan ya, Pak ya? Biasanya kalau untuk belimbing, kalau kita misalkan kita mau desain, belimbing itu kan ada 115 hari dari keluar pertama kali bunga sampai panen. Ya kita bisa hitung kayak misalkan untuk libur lebaran, bukan lebaran, libur sekolah lah ya. Kita desain anak-anak kesini buahnya banyak, kita hitung berapa harinya. Sebelumnya itu baru kita bisa atur seperti itu. Jadi kita bisa ngatur sendiri ya Pak, segala sesuatunya enak banget. Jadi nggak usah itulah kelebihan tabulan pot, kita bisa atur buahnya mau kapan kita mau petik. Nah Pak, berapa nih Pak jangka waktunya dari awal bunga mekar sampai panennya nih Pak? Dari ini, kayak ini kan mekar ya. Ini ada bunga, mekar. Nah sampai kita panen biasanya untuk belimbing 115 hari. 115 hari. Tapi setelah dia mekar itu sekitar 75 hari. 75 baru hari kita bisa itu setelah panen. Mekar ya Pak ya? Oke, ternyata nggak susah-susah juga ya Pak ya. Kita bisa ngatur panennya kapan. Terus kita juga bisa atur untuk rasa buahnya pengen asam, manis atau yang lainnya gitu kan ya Pak ya. Dan itu pengaruh dari pupuk ya Pak? Iya, pengaruh pupuk sama media tanam. Nah Pak, ini kok daunnya ada yang warna kayak gini terus kering? Oh, kuning kayak gini ya. Kuning ini kan tabulan pot ya. Itulah kalau misalkan tabulan pot biasanya kalau kuning, apalagi kita dia kuningnya awal dari daun muda. Itu biasanya tanda-tandanya ada masalah di akar. Ya kan? Asupan air, bisa juga asupan pupuk. Nah, paling utama mungkin juga dia kekurangan air. Oh gitu. Ya. Jadi dari kekurangan air. Kekurangan air. Warnanya jadi kayak gini dong Pak. Ya, jadi ada masalah di akarnya bisa. Oh, kalau untuk ada hama yang biasa nyerang buah belimbing nggak sih Pak? Atau ada. Hewan atau binatang atau apa gitu? Oh ada. Ya kayak misalkan ini kan ada hama dan penyakit ya. Kalau misalkan hama untuk belimbing biasanya kan ada tungau, ada ulat, ada misalkan untuk buah, ada misalkan lalat buah. Ya bisa kan? Bikin busuk juga ya Pak ya? Kalau ada betinanya dia bertelur di sini dan mengeluarkan larva nantinya. Nah Pak, kalau untuk mencegah hama itu sendiri dan binatang-binatangnya itu Pak? Ya kalau misalkan untuk misalkan hama kayak gitu ya kita semprot insek ya. Insek aja ya. Kalau untuk menyegah binatangnya? Kalau binatang ya misalkan kayak kelelawar itu juga salah satu hama juga sih ya. Biasanya kalau itu kita halau aja. Wah Pak, saya udah tahu banyak banget nih Pak tentang buah belimbing Pak. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak ya. Terima kasih banyak. Semoga lancar semuanya. Nah pemirsa, ternyata nggak susah. Dan yang paling seru kayaknya kita bisa ngatur nih waktu panen kita. Kita bisa atur nih selama berapa lama. Terus udah gitu kita bisa atur nih rasanya manis atau asam. Itu tergantung pupuknya tadi Bapak bilangnya.
Kalau bicara belimbing, seperti diketahui bersama bahwa belimbing itu sangat banyak manfaatnya. Di antaranya bisa menurunkan tekanan darah. Nah, kenapa kalau memang kita sudah tahu manfaat dan fungsi belimbing, kenapa kita tidak membudidayakannya? Karena apa? Belimbing itu merupakan tanaman yang sangat mudah untuk dibudidayakan. Dan buahnya itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim. Selalu berbuah, begitu rontok, begitu panen buah terus susul menyusul. Jadi kembali kalau bicara keuntungan, mau bicara buahnya, bicara pohonnya, bicara cara budidayanya, sangat menguntungkan sekali. Itulah belimbing. Untuk belimbing itu biasanya pasarannya kita ke supermarket. Dia pasaran untuk buahnya, sedangkan untuk pohonnya itu saya sementara ini belimbing itu dipasarkan banyak sekali permintaan untuk properti baru. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin mendalami tentang wirausaha tambu lampot buah belimbing ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus terdekat dan dinas pendidikan setempat, atau dengan klik www.infokursus.net. Selamat mencoba ya, dan jangan lupa pemirsa, buah belimbing ini bisa Anda tanam di pekarangan yang luas atau di dalam pot. Sungguh nikmat kan? Oke, jangan lupa tetap saksikan acara selanjutnya. Bye!